من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita sendiri pun tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitung tiap nikmat yang Allah berikan. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah. Dan yang ketiga, alhamdulillah di hari Jumat yang mubarak ya, kita bisa bertemu kembali di majelis yang insya Allah majelis ini Allah ridhoi, amin, dan juga di tempat yang mulia. Insya Allah ya, pada Jumat-Jumat yang akan datang, setiap Jumat insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di waktu iktikaf di Ramadan yang lalu, itu di kitab Minhaju Al-Qasidin. Kita lanjutkan di bab yang kedua dan seterusnya, dan semoga Allah permudah hingga kita bisa menghatamkan kitab, karena tidaklah kita bisa mengetahui rahasia sebuah kitab melainkan dengan membacanya sampai. Dan insya Allah untuk pembuka itu saya pengen lihat tindakan jawab. Dan alhamdulillah ya, insya Allah Jumat depan insya Allah pembuka pada hari ini kita akan membaca risalah kecil. Kalau kitab itu besar, kalau yang kecil itu risalah yang diberi judul, yang diberi nama Durarul Hikam fi Asrar Ghaddil Absar, kumpulan hikmah di dalam rahasia menjaga pandangan. Di dalamnya ada 32 untayan hikmah menggapai kekal yang bahagia dengan menjaga mata. Jadi kitab ini, risalah ini disusun oleh guru saya, yaitu Ustaz Muhammad Setio Nugroho dari Magetan, Parakan, dari Paraan itu dari Temanggung. Ya, dari Temanggung. Kami dari Temanggung, beliau senior kami di Sudan. Ternyata di sampulnya itu ditulis juga nama saya. Beliau menuliskan, meskipun kontribusinya sangat sedikit sekali gitu ya. Maka tadi Pak Yudo saya bilang bukan saya itu ya. Karena memang ini yang menyusun adalah Ustaz kami Muhammad Setio Nugroho, dan saya di sini hanya berkontribusi sedikit lah. Dan makanya paling tidak juga saya membacakan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan terus untuk beliau dan saya juga. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada semuanya, dan semoga ilmu yang kita miliki, yang kita berikan, yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Maka ya, kenapa disebut di sini bahwasannya menjaga pandangan itu adalah satu hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena dari mata itulah banyak sumber-sumber ya, musibah yang menimpa kita. Maka ketika mata itu bisa kita jaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ghaddul basar atau menjaga pandangan itu secara hukum sudah tahu semuanya, bahwasanya hukumnya adalah wajib
bagi siapa saja untuk menjaga pandangan dia dari hal-hal yang haram. Tetapi di zaman sekarang ini, ya, mengetahui ya, sebuah perkara itu hanya sekedar mengetahui wajibnya sebuah perkara itu belum tentu akan mendorong orang itu untuk mengerjakan itu. Sekedar mengetahui wajib itu belum tentu mendorong orang itu untuk mengerjakan. Perlu ya, sekiranya kita mengetahui ya, atau menggali hikmah yang tersembunyi di balik syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar semakin memotivasi kita, agar semakin kuat tekad kita untuk mengerjakan amalan tersebut. Ya. Kadang kita saja ya, sholat fardu tahu itu wajib, ya. Tapi kadang ya malas-malasan. Tapi kalau kita belajar tazkiyatun nufus, kita mengetahui hikmahnya sholat bagaimana, rahasia di baliknya bagaimana, itu akan semakin membuat apa? Tekad kita semakin kuat seperti itu. Maka disinilah dikumpulkan hikmah-hikmah menjaga pandangan agar kita semakin mempunyai tekad yang kuat dalam menjaga pandangan. Oke. Baik, dimulai dari hikmah yang pertama. Ini boleh dicatat, boleh tidak. Nanti kalau setelah kajian insya Allah saya kasih PDF-nya lah. Ya. Gampang insya Allah. Ya. Baik. Hikmah yang pertama adalah apakah fitnah yang paling berbahaya itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minnan nisa." Ya. Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah sepeninggalanku yang lebih dahsyat bagi para kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Ya, ini dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya ada fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki, yaitu apa? Fitnah wanita. Dan para ulama pun mengatakan bahwasanya fitnah wanita ini itu fitnah yang terbesar kedua setelah fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu yang paling berat, yang kedua ya itu baru fitnah wanita. Ya. Kenapa? Karena wanita dengan segala pesona yang dia miliki, ya, kecantikannya, tutur katanya, lekuk tubuhnya, ya, itu bisa membuat lemah seorang laki-laki. Sehingga laki-laki itu dibuat tunduk dan dia rela mengerjakan apapun meskipun itu melanggar syariat. Ya. Dan fitnah wanita itu fitnah yang menyebar luas, ya, kepada para laki-laki, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ya, jadi semua kalangan itu akan terkena fitnah wanita tanpa terkecuali. Ya. Nabi Yusuf, ya, beliau nabi, ya, tapi tidak lepas dari fitnah wanita. Ya. Semua dari kita tidak akan ada yang bisa lari dari fitnah wanita. Semua akan dihampiri, semua akan diuji dengan fitnah wanita tanpa terkecuali. Ya. Maka ada satu kunci yang bisa menyelamatkan diri kita ketika fitnah itu datang, yaitu apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan kita. Ya. Mulai dari ya, entah itu fakir, miskin atau orang kaya, rakyat sipil ataupun pejabat, ya, murid ataupun guru, ya, semuanya tidak akan lepas dari fitnah wanita. Ya. Dan semoga Allah menjaga kita dari fitnah tersebut. Yang kedua,
ya, antara dunia, wanita dan fitnah di kalangan Bani Israel. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Yang artinya oleh karena itu ya, berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Ya. Karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Bani Israel itu ya, pernah hancur dikarenakan sebab fitnah wanita. Bagaimana ya wanita-wanita Bani Israel ketika itu bisa menghancurkan Bani Israel? Ya. Bagaimana sifat wanita-wanita itu? Ya. Sifat wanita di Bani Israel dalam hadis disebutkan ya, ada seorang wanita yang bertubuh pendek ya, dan dia diapit oleh dua orang wanita yang bertubuh tinggi. Lalu dia mengambil ya, kaki palsu dari kayu, entah kaki atau mungkin sepatu yang tinggi sehingga tingginya itu sama dengan dua wanita di sampingnya. Lalu dengan rambut palsu dan lain sebagainya. Pokoknya dengan kecantikan yang palsu. Dengan kepalsuan-kepalsuan yang bisa menjadikan dirinya cantik dan bisa menggoda para laki-laki. Itu salah satu sifatnya. Ya. Yang pendek pakai high heel jadi tinggi semampai gitu. Yang nyempluk di make upin kasih apa shadow kan jadi tirus. Yang hidup pendek pakai apa ini namanya saya nggak tahu namanya apa Pak ini loh alis-alisan apa bulu hidup-hidupan ya biar gini yang apa nama alisnya tipis dikasih apa gambar jadi pewanjang sampai sini ya kayak Pak Lampir gitu. Itu kan apa kepalsuan dan itu ada pada wanita Bani Israel dulu ya. Lalu apa lagi parfum ya. Wanita yang disebutkan Rasulullah itu dia memakai cincin yang dalamnya diberi parfum kayak pewangi mobil ini. Ketika dia lewat di gerombolan laki-laki dia goyangkan tangannya lalu semerbaklah itu pewangian parfum itu dan akhirnya membuat semua laki-laki menengok ke arah wanita tersebut dan itu pasti bisa membuat laki-laki itu terbayang-bayang gitu. Dulu saya pernah ada orang beli di rumah itu. Beli roti. Ya, beli roti. Dia bilang, saya itu di kantor dalam ruangan. Kok moro-moro baunya wangi ini ya? Saya nggak ada wangi-wangian, nggak ada baunya wangi gitu. Terus orangnya SMS, saya sudah di depan, gitu kan. Ternyata masuk itu baunya dia, baunya pelanggan tadi, perempuan. Gitu. Belum masuk aja baunya sudah wangi. Setelah selesai beli, bayar, dia pergi, wanginya masih menetap. Gitu. Wanginya masih menetap. Itu kalau istri datang, siapa pakai parfum ini? Gitu. Nah, itu namanya fitnah wanita. Gitu. Lalu apalagi yang sifatnya wanita Bani Israel saling suka membangga-banggakan penampilan. Nah, atau bahasa kita itu mereka ketika itu adalah wanita-wanita sosialita. Iya. Ya kan? Pakai baju yang mahal, tasnya branded, meskipun KW yang penting logonya podo, ya kan? Ya. Suka seperti itu. Nah, menjadikan banyaknya wanita-wanita ini menjadikan bangsa Bani Israel itu jauh dari agamanya. Ya, sudah nggak pernah buka lagi kitabnya, mempelajari syariatnya sudah tidak pernah lagi, ya, sehingga mereka hancur. Ya, seperti itu. Ya. Maka karena mereka tahu bahwasanya wanita itu bisa menghancurkan bangsa mereka,
maka mereka juga menginginkan ya musuh mereka yaitu umat Islam juga hancur dengan karena wanita. Buktinya apa? Ya. Buktinya orang-orang Yahudi yang menguasai dunia perfilman, terus sosial media itu selalu menyajikan konten-konten seksual. Ya. Karena mereka tahu ya betapa ya fitnah wanita itu bisa merusak sebuah kaum. Ya. Ya. Bahkan film yang notabene itu adalah film superhero, robot-robotan, itu pasti diselipkan apa? Adegan-adegan yang sensual seperti itu. Maka kalau itu lengah kan, anak kita misalkan nonton, seorang anak-anak yang masih belum cukup umur nonton, karena dia taunya apa? Robot, taunya superhero. Lalu di tengah film itu ada adegan itu akan sedikit apa? Memberikan apa? Virus, sudah tersuntikkan virus. Itu, maka ya, orang Yahudi dengan konten seksual itu memang sudah nggak bisa dilepaskan gitu. Dan itu apa? Ya, menjadi alat bagi mereka untuk merusak generasi-generasi Islam. Baik. Yang ketiga, ya. Ya. Apa sarana tipu daya iblis dalam menghancurkan umat manusia? Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu, fa inna dzalika yuraddu ma fi nafsihi." Sesungguhnya wanita itu dari depan dia dalam bentuk syaitan, dilihat dari belakang juga dia dalam bentuk syaitan. Maka jika seseorang di antara kalian melihat wanita lalu bersyahwat, maka hendaklah ia pulang untuk mendatangi istrinya. Karena hal itu akan menghilangkan syahwat yang ada di dalam dirinya. Imam Al-Qurtubi berkata bahwasanya yang dimaksud dengan menghadap dalam bentuk syaitan yakni dalam sifat wanita yang menggoda dan memancing syahwat dengan segala pesona yang dia miliki. Ya. Yang mana dengan pesona itu bisa membangkitkan nafsu dan kecondongan jiwa secara alami. Sehingga dengan itu, kalau sudah seperti itu, maka wanita itu lebih berbahaya daripada godaan setan. Maka kita harus betul-betul menjaga diri kita dari godaan wanita. Ya. Karena di dunia zaman sekarang ini, dimanapun ya, kebanyakan wanita itu dijadikan apa? Objek. Ya. Ya. Bapak saya pernah didatangi orang bank, laki-laki, ya, menawarkan pinjaman. Ya, dan tabungan. Bapak saya tolak. Besok datang lagi dari bank yang sama, tapi 2 orang perempuan yang cantik-cantik dan masih muda. Gitu. Fungsinya apa? Untuk melemahkan laki-laki. Ya. Seperti itu. Ya. Maka perempuan yang mempunyai iffah itu tidak akan mau menjadi objek. Gitu. Tidak akan mau menjadi objek. Dia bangga ya bisa bekerja, make upan setiap hari, terlihat cantik. Sesungguhnya dia adalah objek. Seperti itu. Ya. Maka ketika kita seorang laki-laki itu melihat seorang wanita lalu dia bersyahwat, maka hendaknya dia pulang. Maka datang istri kamu. Sesungguhnya itu bisa meredam syahwat. Ya. Jadi melampiaskan atau menyelesaikan syahwat kita kepada istri itu adalah cara penyelesaian syahwat yang paling mulia yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bagi yang punya istri. Kalau yang belum, itu lebih berat lagi gitu loh. Mau kemana? Kan gitu.
Depan jurang, belakang jurang, samping kanan kiri juga jurang. Apa caranya? Sabar. Hah? Sabar. Iya toh? Kalau sampai syahwat dia, orang-orang yang jomblo itu bisa terselesaikan, pasti penyelesaiannya dengan cara yang haram pasti. Tapi kalau bisa diredam, ya berarti dia pinter. Diredam dengan kegiatan yang positif, ya kan? Diredam dengan puasa, dengan datang ke kajian dan sebagainya. Seperti itu. Kalau punya istri ya gampang saja gitu kan. Ya. Nanti ya yang istri jangan nggak boleh curiga ya. Tahu-tahu suami datang dari pulang kerja terus ngalem-ngalem terus bar ndelok sapa iki ya. Gitu. Bahaya malah. Ya. Yang keempat. Ini nanti isaknya agak maju nggak apa ya? Agak mundur. Yang keempat, ketika syaitan sudah kehilangan cara untuk menjerumuskan anak Adam, maka cara yang terakhir yang dia pakai adalah wanita. Ya. Dari Sa'id bin Musayyab, ma ya'isa syaitanu min ibni Adam illa atahu min qibalin nisa. Kalau setan itu sudah putus asa menggoda seorang hamba, pasti dia akan mendatanginya dari jalan wanita. Ya. Digoda khamr ndak mempan, ya. Digoda harta korupsi dia nggak mau korupsi, ya. Digoda biar nggak sholat dia ndak bisa, dia tetap sholat. Digoda biar nggak ngaji, tetap dia ngaji. Wah, kok kayaknya gagal semua. Nah, tapi setan punya jimat pusaka. Apa ya yang dia keluarkan? Wanita. Ya. Ngaji nih YouTubean terus, ya. Digoda, iklan, joget-joget, TikTok ya kan? Ya, kalau apa tuh lagi penasaran, klik sekali klik sudah, lagi dan lagi, itu, ya. Maka mungkin kita bisa ya, lolos dari godaan-godaan ya, setan yang lain, tapi ketika dihadapkan dengan godaan wanita, belum tentu kita bisa lolos. Maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, sarana tipu daya iblis dalam menghancurkan manusia. Ya. Dari Ibnu Rajab, balaghana an aktsara dzunubi ahli nar fin nisa. Ya. Telah sampai pada kami bahwa kebanyakan dosa penduduk neraka adalah karena perkara-perkara wanita. Yang keenam, mengapa alasan mengumbar pandangan itu berbahaya dan menjaganya itu penting. Al-lahadhat fahiya ra'idu syahwah wa rasuluha wa hifdhuha aslu hifdzil farji. Ya. Sesungguhnya pandangan itu adalah ya, pintu dimulainya syahwat itu muncul. Ya. Dan perantara syahwat itu adalah pandangan. Wa hifdhuha, sedangkan menjaga pandangan itu adalah cara terbaik dalam menjaga kemaluan. Faman atlaqa basarahu aw rada nafsahu mawaridal muhlikat. Barang siapa yang mengumbar atau melepas pandangannya, ya, maka dirinya akan terjebloskan kepada hal-hal yang akan membinasakan dia. Meskipun dia belum pacaran, dia belum berzina, dia belum berkhalwat, ya. Ketika sudah memulai mengumbar pandangan, maka bisa dipastikan suatu saat dia akan terjerumus kepada zina atau khalwat, ya, atau pacaran dan sebagainya. Wa nadharu aslun 'ammah al-hawadits allati tusibul insan. Fan nadratu tawallada khatrah. Ya. Dan pandangan itu bencana yang paling sering diterima oleh manusia. Karena dari pandangan akan melahirkan bisikan-bisikan. Dari bisikan-bisikan itu akan melahirkan
fikiran-fikiran yang liar. Dari fikiran-fikiran itu akan melahirkan syahwat. Dari syahwat akan melahirkan keinginan-keinginan. Dari keinginan itu sudah mulai muncul keinginan, semakin lama akan semakin kuat keinginan itu, lalu dia akan jatuh kepada hal yang tidak pernah dia inginkan. Ya. Yang mana pada akhirnya apa? Penyesalan. Itu urut-urutannya. Pandangan, bisikan, ya. Terus fikiran, syahwat, tekad, keinginan yang semakin kuat, baru terjadi apa? Perbuatan. Ya, perbuatan. Ya. Malam yamna minhu mani'un wa hiya hadza qila, dan dikatakan as-sabru ala ghadil basar aisar min as-sabr ala alami ma ba'dahu. Menjaga pandangan itu, sabar dalam menjaga pandangan itu lebih mudah daripada sabar ya setelah melakukan hal yang tidak kita inginkan tadi. Ya. Orang kalau sudah jatuh kepada zina, dia menyesal. Ya. Lalu dia harus bersabar untuk berdamai dengan masa lalunya, kan gitu. Karena mungkin itu terfikirkan kembali, muncul kembali, dan sebagainya. Itu pasti akan membekas terus, gitu. Akan membekas terus. Maka sabar dalam menghadapi itu tuh lebih sulit, ya. Maka sabar aja dalam menjaga pandangan gitu loh. Itu udah hal yang paling mudah seperti itu kata para ulama. Yang selanjutnya, manusia itu lemah, ya, sampai dia bisa menjaga pandangan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Maka seseorang ada yang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Ma dha'fuhu?" Di mana sisi lemahnya manusia itu, di mana? Tunjukkan kepada saya. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Al-mar'atu tamurru bir-rajul, fala yamliku nafsahu 'anil nadhar ilaiha wa la huwa yantafi'u biha, fa ayyu syai'in ad'afu min hadza." Saya berikan contoh, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika seorang wanita itu berjalan di depan seorang laki-laki. Ya. Lalu laki-laki itu mengikuti wanita itu dengan pandangannya. Padahal dia tahu dengan melihat wanita itu dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, tapi maka ditut nih, gitu. Maka di sini adalah letaknya kelemahan kita. Gitu. Wis tahu barang ra manfaat ditambah apa dilakoni. Gitu. Itu bukti bahwasanya kita lemah. Ya. Dan di hal-hal yang lain, ya. HP nggak ada SMS, nggak ada apa-apa ya. Maka dibuka, ya, scroll ini tanda bahwasanya kita lemah gitu. Ya. Kita sudah buka-buka HP tanpa faedah ini kan berarti kan sudah menghabiskan waktu. Tapi kok bangga dilakoninya, Bo? Kebiasaan ini gitu kan. Nah, itulah tanda kita lemah seperti itu. Yang selanjutnya, laki-laki akan lumpuh dan buta ketika terjerat fitnah wanita. Laula syahwatul farji lama kana linisa salatanatun 'ala rijal. Qala Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, kalau bukan karena syahwat kemaluan, maka seorang perempuan tidak akan memiliki kuasa apapun atas laki-laki. Maksudnya apa? Ya. Ya. Perempuan itu ya, tidak punya kuasa apa-apa kepada laki-laki. Di depan laki-laki dia nggak bisa menguasai laki-laki kecuali melalui satu jalan. Yaitu apa? Syahwat kemaluan. Nah, kalau sudah dia bisa menguasai syahwatnya laki-laki, maka laki-laki bisa dia kuasai. Ya. Minta belikan apa, belikan. Ya. Minta tas mahal, dibelikan. Ya. Ya. Sampai bahkan membuat laki-laki itu lupa siapa dirinya. Gitu. Lupa bahwa dia itu seorang suami, punya anak dan istri di rumah. Itu bisa lupa karena apa? Sudah dikuasai syahwatnya oleh perempuan, gitu ya. Maka kalau akhir-akhir ini ya kita sering banyak melihat ya ada kasus-kasus perselingkuhan, perceraian karena perselingkuhan,
pemerkosaan dan sebagainya. Semuanya sumbernya dari mata. Ya, sumbernya dari mata. Ya, jadi ada satu hal yang bisa menguasai kita dari perempuan, yaitu ketika syahwat kita sudah mulai terkurung, udah nggak bisa kemana-mana. Wah, semuanya tuh susah itu. Ya. Mau belikan mobil, belikan. Padahal bukan istrinya. Ya. Karena apa? Karena syahwat itu sudah dikuasai oleh perempuan. Kalau kita nggak punya syahwat kepada perempuan, tidak mungkin perempuan itu bisa menguasai kita. Dari jalur mana tidak ada yang bisa. Gitu loh. Kata Imam Ghazali seperti itu. Selanjutnya, zina mata adalah pengantar utama zina kemaluan. Al-ainani zinahuma an-nadhar, al-hadits muttafaqun alaihi. Rasul bersabda, dan zina dua mata adalah melihat yang haram. Terus, mata yang tidak melihat neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 mata yang tidak akan melihat neraka. Berarti kalau mata tidak melihat neraka, sudah otomatis jasad juga tidak akan masuk neraka. Yang pertama adalah ainun harasat fi sabilillah. Mata yang bangun di jalan Allah. Mata yang terjaga di jalan Allah. Ya, seperti mujahidin, para talibul ilm, para ulama, alim, ya, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang baik, itu adalah mata yang terbangun dan dia berada di jalan Allah. Dan yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Menangis ketika khalwah, menyendiri dengan Allah. Menangis ketika berdoa, menangis ketika bertaubat, menangis ketika berzikir. Itu adalah mata-mata yang tidak akan diperlihatkan neraka. Dan yang ketiga, wa ainun kaffat min maharimillah. Dan mata yang terjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Yang selanjutnya, pandangan adalah pintu zina. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, innan nadhar babus syahwatil hamilah ala muwafaqatil fi'l. Bahwasanya pandangan itu adalah pintunya syahwat yang akan menggiring kita kepada perbuatan zina. Wa tahrimu Rabbit ta'ala wa syar'uhu hijabun mani'un. Dan syariat Allah mengharamkan kita mengumbar pandangan itu untuk apa? Untuk memberikan pagar biar kita tidak sampai terjerumus pada perbuatan zina. Famata hadakal hijab tajarra'a 'alal mahdhur. Ya, kalau batasan pagar itu sudah diterobos, maka dia akan berada pada musibah yang besar. Wa dzalika anna ladzatuhu fi syai'il jadid. Ya. Li anna nafs fi hadzal bab la taqna bi ghayatin taqifu 'indaha. Ya. Jadi kalau sudah batasan mengumbar mata tadi kan enggak dilarang oleh Allah untuk agar kita tidak terjerumus pada zina. Tapi kalau sudah batasan itu dilanggar, kita akan akan terjerumus kepada perbuatan keji itu. Kenapa? Karena hati atau seseorang itu, jiwa seseorang itu, ya, kalau sudah dia mengumbar matanya, itu selalu merasa tidak puas dengan sesuatu yang sudah lama dia miliki. Kepuasannya itu hanya pada sesuatu yang baru, gitu ya. Dulu sebelum menikah, melihat istrinya itu adalah wanita yang paling cantik di dunia. Bidadari yang turun dari langit ke-7, kan gitu ya. Tapi setelah nikah, dia mengumbar pandangan, maka dia akan menemukan, bojoku biasa, Pak. Ya. Suwi-suwi bojoku kok elek. Ya. Karena apa? Karena dia sudah menerobos syariat mengumbar pandangan tadi, diumbar pandangan. Akhirnya ini lebih cantik. Padahal aslinya ya ora. Ya, tapi karena
jiwanya itu terdorong untuk untuk ingin menikmati sesuatu yang baru gitu loh. Sampai kalau pada akhirnya semua wanita ini sudah dia rasakan, ya, tersisa anjing di situ. Anjing pun dia bilang cantik. Iya kan? Seperti itu, maka bahaya sekali. Ya, jangan sampai terobos. Ya. Maka solusinya menutup pandangan. Baik, yang selanjutnya, penjamin surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Adbinu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah." Ya. Jaminlah 6 hal untukku, kata Rasulullah, maka akan aku jamin kamu mendapatkan surga. Apa saja? Yang pertama, jujur jika kita berbicara. Ya. Menepati janji jika kita berjanji. Ya. Menunaikan jika kita diberikan amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, menjaga pandangan. Yang keenam, menjaga tangan untuk tidak berbuat maksiat. Maka 6 ini harus komplit, ya, karena yang diminta jaminannya adalah 6 hal. Maka kalau menukarkan vouchernya cuma 5, ya nggak bisa dapat jannah. Ya, harusnya apa yang ditukarkan 6, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, qala Ibrahim bin Adham, man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdul wa man atlaqa basarahu tala asafu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka akan panjang penyesalannya. Kenapa? Karena orang yang mengumbar pandangan itu akan membuat hati gelisah. Ya. Mengumbar pandangan, melihat barang yang haram, atau melihat wanita yang bukan mahramnya dilihatin terus, akhirnya bersyahwat, ya, bersyahwat, dan dia akhirnya dia harus melampiaskan syahwatnya kan, dan dia nggak tahu bagaimana caranya, dia nggak punya istri atau jauh dari istrinya, maka yang timbul gelisah, hati ini gelisah, atau melihat orang wanita lalu jatuh cinta, ya, jatuh cinta, ternyata wanita itu sudah miliknya orang lain. Wah, itu gelisah itu kan, ya, nyesek gitu kan, kayak dunia itu sempit gitu. Maka itu sumbernya mata, ya kan? Nggak hanya itu saja, ya, kita lihat di sosmed, orang artis-artis belanja buahnya, mobilnya baru, jadi agak nggak bersyukur, hati kita gelisah, menyesal, ya kan? Seperti itu. Maka itu semuanya mulanya dari pandangan. Ya. Terus, apa itu mata yang berkhianat? Nah ini, ada mata yang berkhianat. Qala Ibnu Abbas, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah berfirman, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Qala, ya, berkatalah Ibnu Abbas tentang ayat ini. Maksudnya gimana? Mata yang berkhianat itu bagaimana? Ibnu Abbas menjelaskan, contohnya adalah ketika seorang lelaki berada di dalam kumpulan ini, ya, kumpulan sekarang kan antum laki-laki berada di dalam majelis ini, ya, dan ketika itu lewatlah seorang perempuan, ya, maka laki-laki itu menampakkan seakan-akan dirinya itu menjaga pandangannya, gitu. Tapi ketika teman-temannya lengah, dia mulai mencuri-curi pandangan. Ya. Asli ini karep pengen nyawang, tapi sungkan ngaruh koncone. Koncone sebelum cekel HP, baru lirik-lirik, wah, gitu kan. Koncone sini baru gini lagi. Ya. Ternyata ada, ya kan? Ada ini. Ya, itu mata yang khianah. Karena Allah tahu sebenarnya di dalam hati dia ingin melihat kecantikan atau ingin melihat perempuan tersebut. Ya, dicoba aja nanti di tongkrongan, ya. Pas nongkrong enak-enak. Duh. Sopo sih wayu banget itu lewat. Nanti lihat siapa yang melengak.
Yang melengak berarti laki-laki lemah. Gitu ya. Itu. Maka jangan sampai mata kita itu berkhianat, gitu kan. Baik. Selanjutnya, bagaimana bisa pandangan itu menjadi jalan masuknya syaitan? Annau syaitannya yadkhulu ma'an nadrah wa yanfudu ma'aha ilal qalbi asra' min nufudil hawa fil makanil khali. Sesungguhnya pandangan itu sesungguhnya setan itu ya masuk melalui pandangan atau masuk melalui mata. Setelah masuk melalui mata langsung menembus sampai ke hati. Dan itu lebih cepat daripada ya, udara yang masuk ke ruangan yang kosong dan terbuka. Ini udara kita bisa masuk karena ada ini terbuka dan nggak ada penggalang, bisa masuk wus gitu. Tapi setan itu lebih cepat masuknya dari mata langsung bisa menuju ke hati. Fayumathiru lahu husnu suratil manzur ilaihi. Lalu dia setelah masuk ke dalam hati ya, membuat apa yang dia lihat itu seakan-akan tampak elok sekali. Sudah masuk, setan sudah masuk di hati nih. Yang kita lihat semakin indah ya kan. Ya, semakin di-scroll semakin indah. Ya, semakin betah gitu. Karena sudah ada setan di hati. Wa yaj'aluha sanaman ya'kufu 'alaihi al-qalb. Dan menjadikan apa yang dia pandang itu seperti berhala yang dia beribadah dengannya, yang tunduk dengan berhala. Makanya hati itu tidak bisa lepas untuk melihat terus. Scroll. Ya. Stalking enggak bahasanya anak muda itu. Setelah itu, ya, wa yuqdi al-qalbi nar syahwah. Lalu setelah dia seperti itu, maka hatinya itu akan menyala api syahwat. Jadi di sini itu beliau apa? Beliau Ibnu Qayyim mensifati syahwat itu seperti api atau panas sifatnya. Ini mungkin yang sudah beristri, ya, ini mungkin merasakan ketika laki-laki itu sudah bersyahwat, ya, tapi dia belum bisa apa? Menyelesaikan syahwatnya, ini tubuh itu suhunya menjadi panas, gelisah, rasa turu, gitu ya. Leres mboten? Nggih, gitu kan. Kasihan, ya kan, kasihan. Maka bagaimana caranya gitu? Kok kasihan ya? Maka bagaimana caranya ketika kita bersyahwat dan tidak ada tempat untuk menyelesaikannya? Karena syahwat sifatnya panas, maka didinginkan dengan air wudu. Air wudu apa mandi besar? Ya kan gitu pertanyaannya gitu. Ya. Pak Haji Adem mandi besar saat kabeh goyuran ya kan. Semanut ya Bapak-bapak saya. Ya. Wa yulqi alaihi hidabul ma'asi. Lalu dilemparkan ke dalam hati itu apa? Kayu-kayu yang akan semakin apa? Membakar syahwat itu menjadi semakin panas gitu loh. Ya. Sehingga dalam keadaan itu seseorang itu seperti apa? Kambing yang berada di tengah tungku panggangan. Sudah bisa keluar kanan, kiri, atas, bawah, samping, jadi kungkung apa? Api. Gitu. Maka orang yang sudah tidak syahwat itu, wah itu ujian, ya, ujian yang harus diselesaikan dengan penuh perjuangan seperti itu. Lalu yang selanjutnya 16. Temeng ketika kita terkena cobaan berupa menghadapi pandangan yang haram. Idza aradta nadratun la tahillu fa'lam annaha mus'iru harbin fastatir minha bihijabin qul lil mu'minin faqad salimta minal athar wa kafallahu mu'minin. Ibnu Qayyim. Kalau terpampang di depan kita pandangan yang tidak halal, ketahuilah bahwasanya pandangan yang tidak halal tadi itu adalah pemicu sebuah peperangan. Ya. Maka pakailah ayat ini untuk meredam itu. Ya. Katakanlah kepada yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Maka biar jadi temeng, biar nggak jadi perang. Gitu loh.
Karena dengan menundukkan pandangan berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang beriman dalam peperangan. Ya kan? Pandangan buruk tadi kan bagaikan peperangan. Kalau kita bisa menahan diri, maka kita termasuk orang-orang yang beriman yang akan dihindarkan oleh Allah dari peperangan. Tips agar dibukakan ilmu oleh Allah, biar ilmunya kalau ngaji itu masuk. Ya. Ghaddul basar min asbabi rizqil ilm, Ibnu Taimiyah. Menundukkan pandangan adalah salah satu sebab seseorang itu diberi rezeki ilmu. Yang 18, sesuatu seberat apapun jika akibat yang ditimbulkan lebih parah maka sebenarnya itu adalah ringan. Wa kullu zamanil jihad fil ghaddin lahdhah fa in fa'alta niltal khair al jazil wa salimta minasyarrit tawil. Sesungguhnya perjuangan kita, waktu yang kita lewati dalam usaha menundukkan pandangan itu sebenarnya hanyalah sesaat. Kenapa? Karena setelah kita menundukkan pandangan, kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan kita juga akan diselamatkan dari banyaknya keburukan. Keburukan dari pandangan itu banyak sekali. Jadi melihat, setelah itu berkenalan, bertemu, setelah bertemu berzina, setelah berzina, belum nanti bercerai dengan istrinya, anaknya, gitu, nasabnya jadi berantakan, gitu. Banyak rentetan musibah yang disebabkan oleh mata. Maka tundukkan pandangan sesaat saja, ya. Maka kamu akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak seperti itu. Terus hubungan antara mata dan hati, ini penting sekali. Anna bainal ain wal qalb manfadan wa tariqan yujibu infi'alu ahadihima anil akhar. Wa ayaslah bisilahihi wa yufsidu bifasadihi. Jadi mata dan hati itu ada kaitannya, ada relasinya. Kalau mata itu sering melihat hal-hal yang kotor, maka otomatis hati itu juga akan menjadi kotor. Dan ketika hati itu kotor, maka hati akan menjadi tempat barang-barang yang kotor. Sebagaimana tempat sampah. Kenapa kita membuang sampah di tempat sampah? Karena tempat sampah itu kok kotor, gitu. Orang kalau kita lihat sampah bertumpukan di jalan yang bukan tempat sampah, itu pasti sebelumnya sudah ada sampah di situ, satu sampah. Akhirnya orang menilai itu kotor, akhirnya orang buang di situ. Gitu. Maka hati pun juga seperti itu. Mata kalau udah kotor, hati kotor, maka hati ini akan jadi sarang hal-hal yang kotor. Tapi kalau mata bersih, hati juga bersih, maka dia akan menjadi tempat hal-hal yang bersih. Ya. Maka ketika hati kotor, ilmu tidak akan masuk, ma'rifatullah tidak akan masuk. Ya. Kenikmatan ibadah kepada Allah juga tidak akan dirasa. Lalu selanjutnya, ya, penyumbang saham terbanyak atas rusaknya qalbu itu apa? Aktsaru fasadil qalbi min takhlitil ain, madama babul ain muthiqan bil ghad. Fal qalbu salimun min afatin fa idza futihal bab tara ta'irun wa rubbama lam ya'ud. Ya, kebanyakan hal yang merusak hati adalah berasal dari mengumbar pandangan kita. Selama mata itu terkunci dengan menundukkan pandangan, maka hati kita akan selamat. Ya. Tapi kalau kita sudah melepas pandangan kita, mungkin saja dia tidak akan kembali. Ya, jadi orang yang sudah mengumbar pandangan itu bisa jadi sudah tidak bisa sembuh lagi gitu loh, atau sulit sembuhnya. Dan ini adalah azab. Ya, ini adalah azab. Ya. Terus yang selanjutnya 21, jalan menuju cinta Allah. Ya. Ghaddul basar an maharimillah yurithu hubbullah. Menundukkan pandangan dari yang diharamkan Allah akan menurunkan cintanya Allah. Tips agar tips biar kita merasakan kemanisan dalam ibadah. Ma min muslimin yanzuru ila mahasini imra'atin awwala marrah thumma yaghuddu basarahu illa ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawatuha. Kalau seorang muslim tidak sengaja melihat aurat perempuan, lalu dia tundukkan pandangannya, ya,
pasti akan Allah beri dia kemanisan dalam ibadah. Jadi kalau nggak sengaja itu tidak apa-apa, ya. Tapi lahdoh sebentar, nggak sengaja tapi di penak-penak no. Nah itu udah dosa kayak gitu kan, nggak sengaja langsung. Maka insya Allah kita akan merasakan kemanisan dalam ibadah. Ya. Lalu yang ke-23, Inna ghadal basar yurithul qalb. Anasan billah fa in atlaqal basar yufarriqul qalba wa yushattituhu wa yub'iduhu anillah. Ya, jadi kalau kita mengumbar pandangan kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata, cahaya hati dan curahan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-24. Inna ghadal basar yaftahu lil 'abdi turuqal ilmi wa yusahilu 'alai asbabuhu wa dzalika bisabbi nuril qalbi fa innahu idza istanara dhaharat fihi haqa'iqul ma'lumat wa inkashafat lahu bisur'atin wa nafada min ba'diha ila ba'din wa man arsala basarahu takaddara 'alai qalbuhu wa adlamah wa ansadda 'alaihi babul ilmi wa turuqah. Sesungguhnya menundukkan pandangan itu membuka pintunya ilmu, memudahkan sebab-sebab ilmu itu masuk bagi dia. Itu karena adanya cahaya di dalam hati. Maka jika hati bercahaya, ya, akan nampak baginya hakikat ilmu dan tersingkap dengan cepat dan berpindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Jadi misalkan belajar, ya, itu langsung masuk cepat. Belajar sekali belajar langsung paham, gitu. Jadi belajar ilmu yang lain pun juga seperti itu. Keberkahannya ilmu datang karena kita menjaga pandangan. Ya, kalau anak-anak kita bisa kita jaga pandangannya, kita didik untuk dia selalu menjaga pandangannya, insya Allah dia akan jadi ulama. Ya. Karena di antara wasilah ulama itu bisa menjadi alim dan ilmunya manfaat, ilmunya itu diberi taufik oleh Allah. Salah satu wasilahnya adalah mereka pasti menjaga pandangannya. Seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, ya, maka jangan coba-coba mendekati sebuah kemaksiatan karena niscaya melepasnya akan sangat susah. Ya. An Ibnu Uyainah qala hadatsani Abdullah bin Mubarak wa kana aqilan an syaikhi min asyakh Syam qala man a'ta asbab al-fitnah nafsuhu awalan lam yunji akhiran wa in kana jahidan. Ibnu Uyainah berkata, Ibnu Mubarak berkata kepadaku, dan dia adalah orang yang berakal, bahwa salah satu seorang ulama dari Syam berkata, barang siapa yang membuka sendiri untuk dirinya jalan menuju fitnah, niscaya akhirnya dia akan sulit untuk selamat dari fitnah tersebut walaupun dia terus berusaha. Maka intinya keburukan itu sebenarnya datang karena kita sendirilah yang membuka pintu-pintunya, dan kita sendiri yang kesulitan untuk menutup pintu-pintu itu sendiri pada akhirnya. Jadi jangan coba-coba mendekati pintunya, gitu loh. Jangan coba-coba mendekati pintunya. Ya. Kalau judi itu haram, ya, maka jangan coba-coba untuk install aplikasinya, ya, kayak ngeslot itu kan judi kan itu. Kalau riba itu haram, kalau kita lihat di YouTube terus keluar, kamu butuh uang, gitu kan, pengen cair lebih cepat, gitu kan, ayo ke sini, gitu kan. Maka jangan coba-coba untuk mengklik dan mendownload aplikasinya, ya kan. Meskipun belum masuk, suatu saat itu akan masuk itu, ya, terjerat hutang-hutang online seperti itu. Sesungguhnya kalau kita sudah terjerat itu karena apa sebabnya? Karena kita sendiri yang membuka pintu-pintunya, mempersilahkan tamu masuk, tamunya nggak mau keluar karena terlalu nyaman, gitu ya. Pandangan haram itu menggerogoti amalan kita, hati-hati. Ya. Qala al-Bukhari fi sahihihi babu khaufil mu'min min an yuhbata amaluhu wa huwa la yash'ur wa ma yahduru min al-asrar 'ala an-nifaq wal 'isyan min ghairi taubah liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya bab tentang ketakutan orang yang akan kehilangan pahalanya tanpa dia sadari, dan wajibnya waspada dari maksiat dan kemunafikan yang berkelanjutan tanpa taubat. Maka di antara maksiat tersebut yang kadang tidak kita sadari adalah terlalu seringnya kita mengumbar pada pandangan. Baik. Saya lengkap-lengkap ini, enggak semuanya. Ini faedah yang ke-29, ya. Mabuk cinta itu bisa bermula dari sebuah pandangan. Ya. Qala Ibnu Qayyim fi Raudatul Muhibbin, an-nadrah ka'sun min khamrin wal ishqu sukru dzalika syarab. Ya. Pandangan itu ibarat secangkir khamr. Dan cinta berat itu ibarat apa? Rasa mabuk yang disebabkan karena minum khamr. Ya. Jadi, ya, banyak orang itu, ya, terjatuh diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Jatuh cinta. Ya. Karena sebab apa? Pandangan, dimabuk cinta. Ya. Dia mandang seorang perempuan, dia pandangi terus, itu seperti ibarat dia sedang minum khamr, seteguk demi seteguk, seteguk demi seteguk. Lalu muncul cinta di hatinya, ya, yang membabi buta cintanya itu. Wah, pokoknya cinta pol lah gitu, ya. Setengah mati kan, baru setengah, ya. Cinta setengah mati. Itu adalah ibarat rasa mabuk yang diakibatkan dari kita minum khamr. Dan mabuk, apa obatnya mabuk? Tidak ada. Ada obatnya mabuk. Orang minum khamr mabuk. Terus kita kasih obat, terus dia sadar lagi. Tidak ada kan? Kecuali memang kita tunggu waktunya dia sadar. Sama dengan orang yang sudah jatuh cinta, ya, kepada sesuatu yang tidak semestinya, yang haram, maka dia itu sedang mabuk. Maka dia seolah-olah dia sedang mabuk. Tidak ada yang bisa menyadarkan dia, gitu loh. Tidak ada yang bisa menyadarkan dia. Makanya, ya, kalau ada wanita yang mabuk cinta, yang sudah pacaran, ya, melakukan hubungan yang nggak halal, ya kan, dari SMA atau dari SMP, ya. Nanti itu dia tidak akan bisa menerima laki-laki atau bahkan wanita yang lebih baik daripada pacarnya. Kenapa? Karena dia lagi mabuk, gitu loh. Orang itu lagi mabuk. Orang mabuk aja ini dibilang apa? Oh, ini HP, gitu ya. Maka hati-hati, jangan sampai anak kita itu pacaran. Kalau sudah pacaran itu, kalau sudah cintanya buta itu enggak melihat. Dinuha enggak melihat. Jamaliha enggak melihat. Nasabiha enggak melihat, ya kan? Irdiha enggak melihat. Apalagi dinnya. Fadfar bidatid din, enggak tahu dia mau mabuk. Ya. Dia lagi pacaran. Terus antum datangkan, ini Nduk, ada calon yang siap nikah sama kamu, orangnya ganteng, lulusan Mesir, hafiz Quran. Gak mau, Pak. Pacar saya itu lebih dari segalanya. Wajar, dia sedang mabuk ketika itu. Gitu loh. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Jadikanlah anak-anak kita itu cinta setengah mati kepada orang tuanya. Aku cinta mati dengan orang tua saya, ya, maka akan saya turuti apa yang beliau inginkan. Kan gitu kan? Siap Pak gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya langsung ke hikmah yang terakhir. Ya. Yaitu hikmah diciptakannya syahwat. Ya. Hikmah diciptakannya syahwat. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Wali umri fi syahwah hikmatun ukhra siwal irhaq ilal ilah. Sebenarnya dalam syahwat itu, penciptaan syahwat itu ada hikmah yang lainnya. Ya, selain hikmah keturunan, ya. Selain hikmah apa? Keturunan. Wa huwa ma fi qada'iha minal ladzah la tuwaziha ladzatun law damat fahiya munabbihu, ya, yaitu apa?
merasakan kelezatan yang didapatkan ya, ya. Ketika kita menuntaskan syahwat itu, maka tidak ada kelezatan yang sebanding dengan itu. Ya. Dengan syarat apa? Kalau kelezatan itu apa? Berlanjut. Jadi kita punya syahwat, ya. Itu untuk apa? Ya. Karena dengan syahwat itu kita bisa merasakan nikmat ketika kita telah menyelesaikan syahwat. Ya. Tapi sayangnya kenikmatan-kenikmatan di dunia itu, ya, kenikmatan-kenikmatan yang tidak abadi, gitu loh. Yang tidak berlanjut kenikmatan itu. Contoh, ya, kita lapar, syahwat kita apa? Makan. Beli sate yang paling enak di Pari di mana? Di mana paling enak? Tidak tahu ya. Beli, ya, sate. Itu syahwat kita masih ada. Suapan pertama, nikmat sekali, ya. Sunduan yang pertama masih nikmat. Nanti mulai sunduan yang ke-10 itu udah nggak nikmat lagi, ya kan? Itu menandakan nikmat dunia itu tidak abadi, gitu loh. Dan karena kita punya syahwat, kita akan selalu menginginkan nikmat yang lebih lezat lagi, gitu loh. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan teringat dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah di dalam surga. Wa hurun 'ain, ya kan? Apa maknanya? Cari sendiri, ya. Wa tajri min tahtihal anhar. Ya. Sungai-sungai. Ya. Terus ada apa lagi? Sungai dari susu, sungai dari madu, gitu kan? Itu akan mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang lebih abadi di surga sana. Ya. Sehingga hikmahnya apa? Ya. Bahwasanya Allah menjadikan dalam satu syahwat kita itu 2 kehidupan. Ya. Yang pertama kehidupan lahiriah. Ketika kita punya syahwat, kita bisa beranak pinak. Ya. Ya. Kita ada ini karena orang tua kita punya syahwat. Kalau orang tua kita nggak punya syahwat, kita nggak akan terlahir di dunia ini, kan gitu. Maka itu hikmah yang pertama, hikmah lahiriah. Hikmah yang kedua, ya, adalah, ya, kehidupan akhirat. Ya tadi, karena orang sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia, maka dia akan ingat dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang lebih abadi. Sehingga apa? Sehingga dia termotivasi, dia beribadah, dia belajar, dia meninggalkan yang haram, ya, dia mengerjakan ketaatan demi ketaatan, ya, ya. Karena kelezatan yang belum sempurna itu begitu cepat lenyapnya, sehingga menggerakkan hasratnya untuk mengejar kenikmatan yang lebih sempurna keabadiannya, ya, seperti itu, ya. Maka kalau kita tidak memiliki syahwat kepada wanita misalkan, maka terus kita dibacakan ayat-ayat kenikmatan surga tentang bidadari itu tidak mempan, tidak ada motivasinya. Oh, apa sih bidadari? Emang bidadari gimana gitu ya? Emang wanita di surga itu gimana? Gitu. Kan dia nggak punya syahwat kan gitu ya, sehingga nggak ada motivasinya gitu. Ada madu di surga itu, ada madu. Di sungai itu sungainya sungai madu itu. Iya rasanya. Apa ya madunya podo kayak madu Kutab Al-Fatih gitu ya. Masih termotivasi. Karena kita di dunia pernah merasakan, sehingga kita punya motivasi ketika kita mengetahui ada kenikmatan yang lebih besar gitu. Contoh, kita nggak akan tahu bedanya mobil lama, taruhlah mobil Kijang dengan mobil Innova, gitu kan? Kita nggak akan pernah tahu bahwasanya Innova itu apa? Lebih nyaman, lebih enak ininya. Sebelum kita pernah merasakan mobil yang lainnya gitu ya. Kita bisa mengatakan Innova itu lebih enak karena apa? Karena kita pernah merasakan mobil yang Kijang yang lama ini kurang nyaman gitu loh. Maka kita bisa termotivasi untuk beli Innova, termotivasi pengen jajal mobil iki, motor iki gitu kan. Karena sebelumnya kita pernah dihadapkan dengan nikmat itu yang mungkin nikmat itu nggak sebesar nikmat yang lainnya. Ya.
Maka kita pernah makan di dunia ini, kita pernah ini, ya. Sudah ada gambaran ya di dunia. Maka ketika kita digambarkan oleh Allah dengan surganya, maka berarti piye rasane kan gitu. Mau yang dunia sate wis enak gitu loh. Mangan surga piye rasane gitu. Pasti lebih enak lagi sehingga kita timbul hasrat itu untuk apa? Untuk pengen meraih surga gitu lah. Itulah hikmah kita ini memiliki syahwat. Hikmahnya hikmah lahiriah dan hikmah batiniyah. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga kita semuanya bisa selamat dari fitnah mata ya. Semoga kita selamat dari fitnah mata dan semoga kita bisa menjaga pandangan kita ya, meskipun memang sulit ya, terlebih di zaman ini sulit sekali. Semakin kita menundukkan pandangan semakin ketok gitu kan. Ya. Karena pakaiannya semakin tinggi-tinggi kan gitu kan. Ya. Mau gini toh sana udah kelihatan kan. Masa harus gini jalannya? Enggak mungkin ya. Merem terus tidak mungkin ya. Maka kita minta kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah itu sehingga kita tidak terjerumus ya kepada perbuatan yang lebih keji. Baik, syukran. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita mulai pembahasan kitab Minhajul Qasidin di bab yang kedua ya. Baik, nah tatim bilhamdalah naqra doa kafaratul majlis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.